Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita lanjut praktikum hari ini. Cuman hari ini eh, kita akan memanfaatkan Microsoft Excel. Nanti kita balik lagi ke SPSS-nya. Sekarang kita pakai Excel dulu ya untuk materi distribusi peluang. Kalau kalian masih ingat, dulu di awal-awal kita kan sebelum UTS kita udah belajar tentang distribusi-distribusi kan ya. Jadi ada binomial, kosong, sama normal. Itu yang kita pelajarin sebelum UTS gitu ya. Nah, sekarang menghitung distribusi binomial ini kita akan coba manfaatkan Microsoft Excel. Kalian masih ingat kita punya apa namanya peluangnya ini adalah persamaan untuk menghitung peluang kasus binomial ya. Ingat nggak kasus binomial itu ada sukses sama ada gagal. Jadi sukses dan gagalnya itu tergantung yang mana yang dijadiin fokus. Contoh, waktu itu kita punya kasus kayak gini. Di antara seluruh barang dagangan seorang penjual terdapat 20% yang rusak. Jadi ada 20% yang rusak. Kita belum bisa bilang ini gagal atau sukses karena kita belum lihat pertanyaannya. Terus seorang membeli barang sebanyak 8 buah. Berarti N-nya 8. Ini udah pasti ya. Dia punya N-nya adalah 8. Kemudian apalagi yang dia punya? Lihat pertanyaan pertama, berapa peluang bahwa dari 8 yang dia beli ada 5 yang rusak? Berarti gagal. Sukses yang dia maksud itu adalah kita simbolin R sama dengan 5. Nah, peluangnya itu adalah suksesnya itu yang dimaksud adalah rusak gitu kan ya. Ini berapa peluangnya? Kebetulan yang diketahui peluangnya rusak 20%. Jadi 20%. Itu jadi P. Masih ingat ya? Jadi kita punya N8, R5, P20. Sekarang kita mau coba gimana caranya kalau kita pakai Excel. Nah, sekarang kalian buka Excel. Di sini saya udah siapin kotaknya supaya gampang aja. Sebenarnya tanpa ini juga nggak apa-apa. Cuman untuk mempermudah aja. Tadi suksesnya di sini tuh yang dimaksud itu adalah itu rusak kan ya? Rusak berarti di sini banyak sukses atau di sini dalam keadaan rusak gitu ya. Memang kelihatan. Nah, tadi peluang rusaknya itu adalah 20% atau 0,2 gitu ya. Kemudian percobaan kita ada 8, banyaknya rusak itu ada 5. Maka kita mau cari peluang binomialnya, tinggal buat sama dengan binom dot dis buka kurung. Nah, di sini kalian baca keterangannya ada numbers, trial, probability, dan kumulatif. Numbers ini adalah berapa banyak sukses, tinggal ambil 5. Oke. Kemudian trials itu berapa N-nya? 8. Kemudian probability yang si sukses 0,2. Kemudian kumulatif. Nah, kumulatif ini apakah kita mau ambil 5 aja atau kumulatif itu kan total ya. Apakah kita mau ambil 5 aja atau 5 sampai habis. Jadi sebelum 5. Oke. Nah, karena kita cuma mau ambil 5 aja bukan kumulatif, maka kita ketik false. Tutup kurung, seret. Nah, dapat deh. Ini adalah 0,0198. Kalau kalian cocokin, ini hasilnya Nah, ini hasilnya 0,092 atau tadi kita buletin ya. Tuh. Jadi nggak perlu ngitung. Tapi tetap harus tahu konsepnya sekali lagi. Jadi praktikum ini untuk mempermudah kalau suatu saat kalian butuh cepat, tapi harus tahu konsepnya gitu ya. Nah, sekarang kalian lihat contoh yang kedua. Berapa banyak peluang 8 buah yang paling banyak 2 yang tidak rusak. Di sini ada tidak rusak, berarti P-nya akan berubah. Berarti peluang rusak kan tadi itu 0,2, berarti tidak rusaknya itu akan jadi P sekarang jadi 80%. Ya. Paling banyak 2, berarti paling banyak 2 yang dihitung berapa? Paling banyak 2 kan maksimal 2, berarti 0, 1, 2. R sama dengan 0, 1, 2. Ya. Kalau kemarin kan kalian cari dulu peluang R sama dengan 0, terus ditambah peluang R sama dengan 1, peluang R sama dengan 2. Nah, sekarang ini kita nggak perlu.
kita tinggal pakai kumulatif. Jadi ini sama dengan kumulatif kalau R sama dengan 2. Oke. Nah, sekarang kita lihat Excelnya. Nah, sekarang kita masukin di sini 2. Tapi peluangnya tadi 0,8. Tuh, ini udah hasilnya. Kenapa tadi kita pakai nggak masukin angka? Sebenarnya ini bisa masukin angka 2, masukin 8. Cuman kan kalau nanti kita mau ganti angkanya susah. Jadi mending kita udah siapin C4 itu untuk taruh R gitu. Nah, sekarang ini kita belum ganti true. Ya. Nah, ini adalah peluangnya 0,00123. Sebenarnya bisa juga nggak pakai kumulatif. Misalnya mau cari 0,8 terus 8 sama 0 dulu, cari berapa. Terus nanti di sini 0,8, di sini pakai 1. Terus cari lagi satu lagi 0,8, terus di sini pakai 2. Nah, ini ketika peluang yang 3 ini nanti kalian jumlahkan, hasilnya pasti sama kayak ini, kumulatif. Tapi di sini tadi pakainya false karena nggak kumulatif, artinya cuma ambil titik ini sama titik ini gitu. Oke. Nah, gitu jadinya 0,00123 gitu. Dah, gampang. Kemudian sekarang kita belajar kalau posong kayak gimana. Nah, harusnya serupa aja ya kalau posong. Kalau kalian ingat, kita punya kalau posong itu ada parameter lambda yang merupakan apa namanya? Parameter lambdanya di sini itu lambdanya itu adalah rata-rata plus lambdanya juga varian ya kalau di posong. Kalau masih ingat, harus dibuka lagi bukunya kemarin. Nah, ini adalah persamaannya E min lambda, lambda pangkat X per X faktorial. Ya, contoh. Di suatu simpang jalan rata-rata terjadi 6, berarti lambda sama dengan 6. Ya. Pada suatu bulan tertentu berapa peluangnya terjadi 7 kecelakaan, berarti ini adalah X sama dengan 7. Ya, berarti harus kalian hitung E min lambda, lambda pangkat X per X faktorial itu adalah peluang X sama dengan 7. Gitu kan? Nah, sekarang kita akan pakai Excel untuk ngitung ini. Lambdanya 6, X-nya 7. Coba kita lihat Excel kita. Lambdanya 6, X-nya 7. Berarti di sini sama dengan Poisson distribusi dalam kurung. Di sini ada X, min sama kumulatif. X-nya mana? Ini. Koma, minnya mana? Ini. Kumulatifnya. Nah, ini kita cuma mau ambil angka 7 doang. Jadi dia false karena bukan kumulatif alias bukan totalan. Ya. Dapatlah 0,137. Kalau kita balik ke sini, jawabannya 0,138 atau 1,37 sekian pembulatan. Ya, gitu. Cepat pakai Excel, tapi harus tetap tahu konsep. Ya. Ini juga sama, maksimal 4. Maksimal 4 berarti Pak gimana? X-nya sama dengan 4, terus tapi karena maksimal, berarti kalau maksimal itu kan kalian hitung 0, 1, 2, 3, 4. Berarti tinggal pakai kumulatif, ini pakai true, terus X-nya sama dengan 4. Gitu ya. Oke, lanjut. Kalau normal gimana? Nah, kalau normal ini sama persis lagi. Jadi kalau kalian ingat, kita sebenarnya kalau distribusi normal dengan rata-rata X, rata-rata mu variansi sigma kuadrat, persamanya ini. Cuman kemarin kan kita sudah belajar bagaimana kita mentransformasi yang X dengan berdistribusi normal rata-rata N variansi rata-rata mu variansi sigma kuadrat, kita transformasi jadi distribusi normal baku rata-ratanya 0, variansinya 1. Sehingga hasil transformasinya cukup pakai ini kan, Z sama dengan X min mu per sigma. Gitu kan ya? Nah, sekarang kita belajar gimana menentukannya. Kita pakai contoh yang waktu itu. Mahasiswa suatu program studi mencatat air bulanannya rata-rata yang dipakai itu adalah 100. So, mu-nya adalah 100. Kemudian simpangan bakunya itu adalah 8. Artinya sigma sama dengan 8. Tadi rumusnya apa? Z sama dengan X min mu per sigma. Sekarang X-nya mana? Diasumsi bahwa dia berdistribusi normal. Hitunglah peluang airnya kurang dari 110 alias
Q kurang dari 110. Jadi X kita adalah 110. Kurang dari, berarti kalau kurang dari ini kumulatif kan ya. Kalian, jadi gini, konsep kumulatif tuh, taruh sini aja. Konsep kumulatif tuh gini. Jadi kan misalnya di sini angkanya si 110 tadi ya. Misalnya ini 110. Kalau kurang dari itu kan ini ya. Nah, ini yang namanya kumulatif. Oke, sama kayak tadi kalau binomial tuh berarti kan batang-batang ya. 0, 1, 2, 3. Berarti kalau kumulatif 3 artinya yang mana ini, dan ini ditotalin jadilah kumulatif 3 gitu. Dengan R sama dengan 3. Ngerti maksudnya ya? Nah, sekarang artinya kita bisa memanfaatkan ini kumulatif. Jadi kumulatif 110. Coba kita lihat. 100, mu-nya 100, sigma-nya 8, X-nya 110. Kita buka Excel. Standar deviasinya 8, variansinya ini